Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Sobat Kisah Nyata, hari ini kita akan membahas kisah nyata yang terjadi di Gunma, Maebashi, Jepang, pada Rabu 23 Agustus 2023. Joshi Putri Cahyani yang menjadi korban pembunuhan adalah sosok perempuan bertalenta yang mengambil sekolah bahasa di salah satu lembaga pelatihan kerja di Jepang. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Joshi Putri Cahyani datang ke Jepang pada April tahun 2023 dan tinggal di asrama Nihongo Gakkou-nya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di kisah nyata. Seorang WNI asal Padang Pariaman bernama Joshi Putri Cahyani, 23 tahun, menjadi korban pembunuhan di kota Maebashi, prefektur Gunma, Jepang. Sobat, orang baik, subscribe channel ini dan share kisah ini ke keluarga kalian, supaya mereka tahu kisah ini ada di kehidupan kita. Di suatu daerah, tepatnya di kota Maebashi, Jepang, ada seorang wanita bernama Joshi Putri Cahyani. Dia berusia 23 tahun, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Joshi kecil tinggal bersama neneknya saat usia 2 tahun. Joshi merupakan tamatan SMK. Joshi adalah anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam berkarir. Atas semangatnya itu, dia mendapatkan beasiswa di suatu lembaga yang mana akan membawanya bekerja di luar negeri. Pada bulan April tahun 2023, Joshi berangkat ke Jepang. Pada saat itu, Joshi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mulai dari iklim, makanan, minuman, dan budaya di negara tersebut. Joshi yang memiliki tekad yang kuat, dapat beradaptasi dengan baik. Pada suatu hari dalam acara sekolah, Joshi bertemu dengan seorang pria yang bernama Keiichiro Kajimura. Dalam pertemuan tersebut, Keiichiro bercerita tentang dirinya. Dia mengaku memiliki riwayat penyakit mematikan. Dokter menyatakan bahwa usianya tidak lama lagi. Mendengar cerita itu, Joshi terkejut dan iba. Keiichiro terus bercerita. Pada akhirnya dia ingin Joshi menemani sisa hidupnya. Lalu Keiichiro menyatakan akan memberikan sebuah imbalan berupa harta warisan yang dia miliki. Joshi, yang merupakan anak baik, akhirnya menerima beberapa permintaan dari Keiichiro. Hari demi hari kedekatan Joshi dan Keiichiro semakin mesra. Mereka terlihat sering pergi bersama. Hal ini terlihat dari unggahan di Facebook Keiichiro. Beberapa hari kemudian, Keiichiro yang suka dengan Joshi menyatakan perasaannya bahwa dia ingin menikahi Joshi. Mendengar hal itu, Joshi menolak karena dia ingin fokus pada karirnya di Jepang. Keiichiro dengan daya upayanya terus mendekati Joshi. Pada suatu hari Keiichiro mengajak Joshi untuk berlibur di musim panas. Joshi dengan rasa risih menolak ajakannya tersebut. Sobat Kisah Nyata, sebenarnya Joshi mulai risih kepada Keiichiro pada saat Keiichiro ingin menikahinya. Pada awal pertemuan, Joshi sebenarnya hanya kasihan dengan Keiichiro. Oleh karena itu, Joshi mau saja didekati oleh Keiichiro. Baik sobat, kita lanjut. Keiichiro tidak terima atas penolakan dari Joshi, sehingga hatinya panas, membuat Keiichiro kesal dan marah. Setelah kejadian itu, Keiichiro mengancam Joshi. Tidak hanya itu, ancaman Keiichiro merambat kemana-mana. Joshi yang merasa hal semua ini berasal darinya. Lalu, Joshi memutuskan untuk menerima ajakan Keiichiro untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, pada tanggal 7 Agustus tahun 2023, Joshi berpamitan kepada temannya untuk berlibur melihat Hanabi. Hanabi merupakan festival kembang api yang ada di Jepang. Hari pertama Joshi masih berkabar dengan teman-temannya. Akan tetapi, di hari ke-10 Joshi tidak berkabar dengan teman-temannya. Pada saat itu, teman-teman Joshi bingung. Kenapa Joshi tidak ada kabar lagi? Sebenarnya, kalau Joshi hanya melihat Hanabi, dia bisa pulang pergi. Karena acara tersebut dilakukan selama 1-2 jam saja. Pada akhirnya teman-temannya sangat khawatir,
mereka pun berusaha menghubungi Joshi dengan berbagai cara. Lalu panggilan dari teman-temannya tiba-tiba diangkat oleh Joshi. Joshi pun berkata, "Kalian jangan khawatir, aku pergi bersama pria yang aku kenal." Pada waktu itu, teman Joshi berharap Joshi pulang karena mereka kangen dengan Joshi. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, setelah 4 hari mereka saling menelpon, Joshi tidak ada kabar lagi. Hal ini membuat temannya khawatir. Pada akhirnya teman-teman Joshi memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian Jepang dengan membuat laporan orang hilang. Akan tetapi, laporan teman Joshi tidak ditindaklanjuti karena kasus Joshi dianggap tidak jelas. Setelah laporan mereka tidak ditindaklanjuti, teman-teman Joshi tetap berusaha mencari Joshi. Lalu salah satu dari teman Joshi teringat bahwasanya Joshi pergi bersama Keiichiro. Kemudian, mereka dengan segera menghubungi Keiichiro. Saat itu Keiichiro tidak memberikan informasi tentang keberadaan Joshi. Hal ini membuat teman Joshi curiga. Atas dasar kecurigaan tersebut, teman Joshi mencoba mencari tahu background Keiichiro. Ternyata Keiichiro memiliki catatan kriminal yang cukup parah dan menakutkan. Setelah mengetahui fakta tersebut, teman-teman Joshi sangat khawatir atas temuan itu. Mereka harus memilih langkah apa yang harus dipilih untuk menghadapi masalah ini. Pada akhirnya, teman-teman Joshi memutuskan untuk melaporkan ke pihak asrama di Hongogakunya, lalu melaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dan lembaga yang membawa Joshi ke Jepang. Kepolisian Jepang yang mendapatkan laporan tersebut segera menyelidiki kasus ini, mulai dari siapa saja yang dekat dengan Joshi, tempat-tempat yang Joshi kunjungi, dan sebagainya. Pada saat itu, pihak kepolisian Jepang belum menemukan titik terang. Kemudian polisi Jepang memutuskan untuk ke tempat seorang yang terakhir pergi bersama Joshi. Pada tanggal 22 Agustus, pukul 4:30 sore, pihak kepolisian Jepang mendatangi kediaman Keiichiro yang bertempat di sebuah apartemen. Polisi dengan segera menggeledah apartemen tersebut dan memeriksa sisi ruangan itu. Pada saat itu polisi melihat satu ruangan yang belum dibuka. Polisi pun dengan segera menggeledah ruangan itu. Pada saat dibuka, polisi menemukan seorang wanita dengan keadaan tubuhnya membusuk alias telah meninggal dunia. Seketika suasana ruangan itu mencekam dengan lalat berterbangannya, ulat yang berkumpul, dan aroma yang sangat tidak sedap. Polisi saat itu telah memastikan bahwa jasad ini merupakan seorang wanita asal Indonesia yang bernama Joshi Putri Cahyani yang sudah menghilang selama 15 hari. Lalu pihak kepolisian Jepang dengan segera mengevaluasi terhadap jasad Joshi, yang mana jasad Joshi akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pada saat diotopsi, pihak polisi Jepang sedikit bingung karena jasad Joshi ini tidak ada menandakan penganiayaan, tidak ada luka luar, dan jasadnya utuh seperti orang yang meninggal dunia secara normal. Singkat cerita, pada tanggal 24 Agustus tahun 2023, Keiichiro berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang. Saat itu, Keiichiro berada di stasiun metro Awajiko, Tokyo, pukul 1:30 siang waktu setempat. Inilah akhir kisah cinta Keiichiro. Sedangkan untuk Joshi Putri Cahyani, semoga hidup damai di sana, amin.